Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang menyusun diri Anda, makanan yang Anda makan, dan dunia di sekitar Anda di level yang paling dasar? Hari ini kita akan membongkar cetak biru kehidupan itu sendiri, molekul-molekul raksasa yang memungkinkan semuanya terjadi. Kedengarannya kayak teka-teki ya, tapi jawabannya, wah, itu membuka rahasia paling keren dan elegan tentang cara kerja kehidupan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, semua makhluk hidup yang luar biasa beragam, dari bakteri paling kecil sampai ikan paus raksasa, itu semua dibangun dari ibaratnya satu set balok mainan yang sama. Dan yang lebih gila lagi, semuanya itu cuma ngikutin satu prinsip dasar yang super simpel. Nah, prinsip itu namanya polimer. Pikirin aja kayak rangkaian kereta api yang panjang banget. Sebagian besar molekul raksasa di dalam tubuh kita itu ya polimer, yang intinya cuma rantai panjang dari gerbong-gerbong yang diulang-ulang. Dan masing-masing gerbong di kereta tadi, itu kita sebut monomer. Yang bikin takjub tuh, kehidupan cuma pakai beberapa jenis monomer aja. Tapi dengan cara menyusunnya dalam urutan yang beda-beda, hasilnya bisa jadi keragaman yang luar biasa. Oke, terus gimana caranya sel nyambungin gerbong-gerbong ini? Ada cara cerdasnya, namanya reaksi dehidrasi. Gampangnya gini, sel itu ngelepasin satu molekul air buat ngelem dua monomer jadi satu. Terus aja gitu, jadi rantainya makin panjang. Nah, kalau bisa nyambung, harus bisa mutusin juga kan? Misalnya pas kita lagi nyerna makanan, sel ngelakuin kebalikannya, proses hidrolisis. Dia nambahin air lagi buat misahin monomer-monomernya. Pas banget sama namanya, yang artinya pemecahan oleh air. Oke, kita mulai dari bahan bangunan yang pertama, karbohidrat. Anda pasti kenal ini sebagai gula dan pati. Nah, mereka ini sumber energi utama sekaligus bahan struktural buat kehidupan. Jadi, karbohidrat ini punya dua peran utama. Ada yang jadi kayak tangki bensin, contohnya pati di kentang atau glikogen di otot kita, siap dipakai kapan aja. Nah, ada juga yang jadi bahan bangunan super kuat, kayak selulosa yang bikin pohon kokoh, atau kitin yang jadi cangkang serangga. Lanjut, kita punya lipid atau gampangnya lemak dan minyak. Nah, ini bagian yang menarik banget. Lipid ini satu-satunya dari kelompok molekul raksasa biologis yang ternyata bukan polimer. Jadi, kenapa mereka dikelompokin jadi satu? Cuma karena satu sifat. Semuanya hidrofobik. Artinya mereka nggak mau nyampur sama air. Persis kayak minyak sama cuka di saus salad. Pasti sering dengar kan soal lemak jenuh dan tak jenuh? Bedanya itu cuma di bentuk molekulnya. Lemak tak jenuh itu punya tekukan di rantainya. Nah, tekukan ini bikin molekulnya nggak bisa nempel rapat-rapat. Makanya minyak zaitun itu cair di suhu ruangan, beda sama mentega yang padat. Terus, ada satu jenis lipid yang super spesial, namanya fosfolipid. Anggap aja dia punya kepribadian ganda. Kepalanya suka air, tapi dua ekornya takut air. Sifat aneh ini justru jadi fondasi semua kehidupan lo. Karena sifat inilah, mereka bisa secara otomatis ngebentuk membran yang ngelindungin setiap sel di tubuh kita. Keren banget kan? Oke, kalau karbohidrat itu bahan bakarnya, nah protein inilah mesin-mesinnya. Bayangin, lebih dari setengah berat kering sel kita itu isinya protein. Dan mereka ini yang ngerjain hampir semuanya. Dengan puluhan ribu jenis protein yang tugasnya macam-macam, kita pasti mikir butuh ratusan jenis balok penyusun kan? Ternyata jawabannya cuma segini, 20. Cuma 20 jenis asam amino buat ngebangun semua protein yang ada. Jadi, gimana bisa? Kuncinya ada di urutan. Urutan unik dari ke-20 asam amino inilah yang nentuin fungsi setiap protein. Persis kayak kita nyusul huruf-huruf alfabet, jadi ribuan kata yang beda-beda artinya. Urutan ini tuh kayak manual instruksi buat melipat. Rantai protein bakal ngegulung dan ngelipat jadi bentuk 3 dimensi yang super rumit dan unik. Dan di dunia protein, bentuk itu menentukan segalanya. Bentuk akhir inilah yang nentuin apa persisnya tugas si protein. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa yang ngasih tahu sel, "Hey, taruh asam amino ini di urutan ini"? Nah, itu tugasnya kelompok molekul terakhir kita, asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Alur informasi ini adalah salah satu aturan paling dasar di seluruh ilmu biologi. Sederhananya gini, DNA itu cetak biru utamanya. RNA itu salinan kerja dari si cetak biru.
Dan protein itu mesin yang dibangun berdasarkan instruksi dari salinan kerja tadi. Jadi, alurnya DNA, jadi RNA, jadi protein. Simple kan? Struktur double helix DNA yang udah terkenal itu bisa terbentuk karena ada aturan pasang-pasangan yang super ketat. Bahasa A itu jodohnya pasti T, dan G itu jodohnya pasti C. Aturan simpel inilah kuncinya kenapa DNA bisa disalin dengan sempurna dari generasi ke generasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu cerita yang jauh lebih besar. Karena DNA itu diwariskan dari orang tua ke anak, urutannya itu jadi semacam rekaman sejarah. Dengan ngebandingin urutan DNA antar spesies, kita bisa ngelihat seberapa dekat hubungan kekerabatan mereka. Kita bisa melacak jejak evolusi, gitu. Coba deh lihat data ini. Ini contoh yang luar biasa. Protein hemoglobin di manusia sama gorila itu hampir sama persis. Cuma beda satu asam amino. Tapi coba bandingin, manusia sama katak bedanya langsung lompat jadi 67. Ini bukti nyata, makin dekat hubungan evolusinya, makin mirip juga molekul-molekulnya. Jadi, apa artinya semua ini? Bukti dari tingkat molekuler ini bukan cuma mendukung apa yang kita tahu dari fosil. Ini ngasih kita alat baru yang super canggih buat ngerti hubungan yang mendalam antara semua makhluk hidup. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Kalau semua kehidupan dari kentang, laba-laba, sampai diri kita sendiri dibangun dari balok mainan yang sama, pakai cetak biru genetik yang sama, apa artinya itu? Ini nunjukin satu hal yang luar biasa. Kesatuan di tingkat molekuler ini nunjukin kalau kita semua punya nenek moyang yang sama. Satu asal-usul untuk semua kehidupan di bumi.